Halo, ketemu lagi dengan saya Oi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Walaupun kita masih di rumah, tapi teman-teman jaga kesehatan, makan yang sehat. Oke, pada kesempatan hari ini, Oi akan membawakan topik yang teman-teman pastinya sudah tahu juga. Topik yang akan saya bawakan adalah tips bagaimana sih cara membeli polis asuransi. Atau dengan yang sederhananya, 3 tips beli asuransi secara bijak. Oke, kita mulai ya. Alright, yang pertama, teman-teman tahu kan, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, meningkat pula juga kesadaran masyarakat kita untuk mempunyai asuransi. Asuransi itu adalah bagian dari perencanaan keuangan keluarga kita loh teman-teman, yang sangat lengkap dan komprehensif. Di mana kita harus melakukan manajemen pada saat risiko kehidupan terjadi. Dan bagusnya, ini berfungsi akan memberikan manfaat ketenangan pikiran kita jika terjadi risiko kehidupan. Lalu, saya pernah ngebahas juga teman-teman, fungsi asuransi itu apa sih sebenarnya? Waktu itu di video saya juga ya. Fungsi asuransi adalah membangun keamanan keuangan kita. Jadi dengan adanya proteksi yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka keluarga kita dapat dengan tenang melakukan strategi keuangan yang lain, seperti berinvestasi untuk mencapai tujuan keluarga di masa depan. Adanya ketidakpastian dalam hidup kita, dengan mempunyai produk keuangan yang memberikan kepastian seperti polis asuransi, itu benar-benar membuat kita lebih tenang, teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih tipsnya cara memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman? Apakah kita perlu melihat premi yang murah, tetapi produknya tidak memuaskan kita? Oleh karena itu, berikut adalah tips bagaimana caranya membeli sebuah produk asuransi. Tips yang pertama adalah produk asuransi itu harus sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman. Apa sih produk yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau kebutuhan saya juga? Ada 3 produk asuransi yang penting yang harus kita miliki, yaitu asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis atau kecacatan, atau kita juga bisa bilang asuransi uang pengganti, atau yang nama kerennya kita bisa bilang proteksi income. Dan yang terakhir adalah asuransi jiwa. Asuransi kesehatan memberikan proteksi berupa pemberian klaim rawat inap, operasi, perawatan jangka panjang, dan perawatan ICU kepada tertanggung saat menderita sakit. Jadi teman-teman kalau punya asuransi kesehatan, mohon maaf, terjadi resiko kita harus dirawat di rumah sakit, semuanya akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Dari rawat inap, pengobatan, operasi, dan segala macam. Oke. Jadi asuransi kesehatan itu perlu untuk dimiliki karena biaya berobat itu tidak pasti. Dan teman-teman tahu sendiri, inflasi setiap tahun semakin naik. Inflasi kesehatan. Oke. Bahkan semakin meningkat setiap tahun bisa lebih besar daripada peningkatan penghasilan seseorang. Dan menimbulkan masalah besar, terutama untuk penyakit kronis teman-teman, yang harus rutin berobat. Bahkan resiko kebangkrutan apabila tidak mampu dibayar oleh sebuah keluarga. Asuransi penyakit kritis apa yo? Memberikan uang pertanggungan saat tertanggung didiagnosis mengalami penyakit kritis. Contohnya jantung, stroke, kanker, ginjal, dan masih banyak lagi penyakit kritis yang mampu menggantikan pendapatan
yang hilang selama beberapa tahun setelah tertanggung menderita penyakit tersebut. Sekarang asuransi jiwa. Apa ya? Yaitu memberikan uang pertanggungan yang bermanfaat untuk orang yang ditinggalkan sebagai untuk menggantikan penghasilan yang hilang saat seorang tutup usia. Dapat juga berfungsi untuk melunasi hutang yang ditinggal agar hutang yang kemudian menjadi jatuh tempo tidak dibebankan oleh orang yang ditinggalkan. Lalu sekarang teman-teman lihat kembali produk mana yang Anda butuhkan. Yang idealnya, yang dianjurkan, seorang mempunyai 3 produk tersebut. Namun, kita kembalikan dengan kemampuan kita masing-masing dan budget kita. Hindari membeli polis asuransi dengan produk semuanya gado-gado, yaitu memberikan banyak manfaat namun sebenarnya tidak dibutuhkan oleh kita atau teman-teman. Pastikan Anda mengerti tentang produk asuransi yang Anda beli, meliputi apa saja yang bisa diklaim, apa saja yang menjadi pengecualian polis, berapa lama masa tunggu untuk penyakit-penyakit tertentu, manfaat dari plan asuransi kesehatan yang diambil, apakah on bill, sesuai tagihan, atau inner limit, ada batasannya. Prosedur pengajuan klaim asuransi kesehatan, apakah cashless, kita bisa dibilang langsung digunakan, atau reimburse, pengganti. Jadi kita bayar dulu, baru nanti reimburse ke perusahaan asuransi. Rumah sakit yang bekerjasama, apakah luas jaringannya untuk di Indonesia atau di luar negeri? Berapa biaya asuransi dan biaya preminya? Sampai kapan masa pertanggungan produk tersebut? Berapa lama bayar premi? Apakah bisa menggunakan fasilitas cuti premi? Apakah ini produk asuransi kesehatan tradisional atau unit link? Dan lain-lain yang berhubungan dengan produk. Pastikan Anda memahami fitur dari produk asuransi. Baru Anda melakukan pembelian produk tersebut. Lalu yang kedua adalah perusahaan asuransi. Itu kuat atau tidak, teman-teman. Jangan hanya tergiur premi murah, manfaat bagus, lalu Anda membeli produk. Tapi Anda harus riset dahulu, perusahaan asuransi tersebut kuat atau tidak, dan bagaimana servisnya atau pelayanannya. Mengapa? Karena asuransi adalah produk jangka panjang, teman-teman. Maka kita sebagai nasabah perlu mengetahui profil perusahaan asuransi tersebut, terutama dari segi kesehatan keuangan, kemampuannya membayar klaim kita loh nantinya. Anda bisa melakukan riset perusahaan dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Berapa lama sih perusahaan asuransi tersebut? Bila perusahaan dari luar negeri, kapan masuk ke Indonesianya? Sejak kapan perusahaan induk berdiri? Marketing brand dari perusahaan tersebut di media massa seperti televisi atau media sosial. Kantor cabang atau agensi apakah mudah ditemukan di setiap daerah? Lihat ke website perusahaan tersebut, teman-teman, dan download laporan keuangannya untuk menilai status kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Cek nilai RBC atau RBC, Risk Based Capital. Mohon maaf, salah. Yaitu rasio kecukupan modal sebuah perusahaan asuransi dengan syarat minimal dari pemerintah Indonesia adalah 120%. Cek juga rasio beban klaim perusahaan terhadap pendapatan, keuntungan perusahaan, rasio keuangan, dan lainnya. Oke, teman-teman. Itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menilai profil dari perusahaan asuransi tersebut. Karena tidak ada artinya kalau produk bagus, premi murah, layanan bagus, tetapi perusahaannya bermasalah. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan hal itu. Dan yang terakhir ada yang ketiga, agen asuransinya profesional atau tidak. Oke. Parameter ketiga adalah dengan melakukan penilaian terhadap profil agen asuransi Anda. Jadi agen yang menawarkan, yang mensosialisasikan, yang men-sharing ke Anda, ke teman-teman. Produk asuransi adalah produk jangka panjang. Pastikan Anda dilayani oleh seorang agen yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Mempunyai agen yang hanya berorientasi jangka pendek, seperti, mohon maaf,
hit and run, misalnya udah beli, ternyata dia tidak ada servisnya, percuma saja. Kita harus mencari seorang agent yang mau jangka panjang, servis apapun. Anytime kita bisa hubungi dia. Anytime kita mau klaim, dia bisa membantu kita. Itu adalah agent yang profesional dan kompetensi. Baru kita percaya dengan hal itu. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Menilai kecakapan seorang agen asuransi. Yang pertama, ketulusan untuk membantu dan melayani nasabah. Pengetahuan tentang produk dan perusahaan bagaimana. Mudah dihubungi ketika melakukan klaim atau pelayanan polis. Selalu update dengan informasi terbaru dari perusahaan dan menyampaikan ke kita atau ke teman-teman. Terus belajar pengetahuan dan meningkatkan skill di bidang keuangan. Cukup berpengalaman dalam industri asuransi. Mampu menjalin hubungan baik dengan Anda. Good relationship. Trust. Itu adalah parameternya. Jadi, mempunyai agent profesional dan kompeten adalah idaman setiap kita sebagai nasabah atau teman-teman untuk membeli polis asuransi. Oke, jadi kesimpulan dari topik ini adalah polis adalah sebuah produk jangka panjang, bukan jangka pendek ya teman-teman. Maka untuk membeli sebuah polis asuransi, teman-teman harus memperhatikan 3 hal yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu produk, perusahaan asuransi, dan agennya. Premi murah, manfaat bagus, tetapi perusahaannya tidak bagus, percuma saja teman-teman. Jangan lupa lakukan riset terhadap produk, asuransi, dan agennya. Ke teman-teman, jika teman-teman masih ada pertanyaan, tulis di komen di bawah ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan topik kita hari ini. Saya mohon, jika teman-teman suka, like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih teman-teman untuk membuat kebaikan di hari ini. Tetap semangat, kita bisa lebih.